Tersebutlah seorang gadis muda yang cantik mengajukan diri untuk menjadi persembahan kepada Dewa Laut. Menunggu dirinya adalah ombak dahsyat dan rahasia kelam dari sang Raja Laut yang jahat. Apa yang terjadi? Evelyn adalah pejuang yang cinta damai. Dia membawa misi untuk menjinakkan kekuatan gelap yang bersemayam di semua tempat. Untuk melindungi yang lemah dan rentan. Ketika dia tiba di kerajaan Klitus, dia mendengar kisah tentang pangeran ikan bernama Erik, seorang pengkhianat yang dibenci oleh semua orang. Rakyat ikan dan kerajaan Klitus telah hidup dalam harmoni. Keduanya saling membantu untuk berkembang dan sejahtera. Masing-masing memiliki permata berharga. Satu melambangkan kelangsungan hidup samudera dalam, sementara yang lain melambangkan kecerdasan umat manusia yang cemerlang. Dalam keinginannya untuk memiliki kedua kekuatan tersebut, Erik mencuri permata istimewa Pangeran Klitus. Dia dengan kejam melarang manusia menjelajah mendekati laut. Untuk hidup damai, Klitus harus mempersembahkan seorang gadis cantik kepadanya setiap tahun. Pengorbanan yang akan datang adalah penyebab ketakutan yang besar. Kali ini, biarkan aku yang menjadi persembahan. Maka, Dewi Perdamaian menghiasi dirinya dengan gaun pengantin. Di bawah pengawalan para dewa dan raja, Evelyn dengan cepat tertidur lelap. Ketika dia terbangun, dia mendapati dirinya berada di dasar lautan yang gelap. Siapakah kau? Tolong, lepaskan aku. Ayahku adalah seekor ikan di laut ini. Dan ibuku, dia adalah salah satu umat Dewa Klitus. Aku seorang blasteran, manusia tidak lagi membutuhkanku. Saat mereka berbicara, Evelyn dan Erik mendengar suara yang tajam. Itu trompet kapal Klitus. Di mana anak-anak kita? Kita dalam bahaya. Tak jauh dari kapal yang bersiap untuk menebar jala, dua ekor anak ikan sedang bermain riang. Lihatlah ke sini, ada yang aneh di sini. Untunglah, Erik dan Evelyn muncul tepat waktu dan menyelamatkan anak-anak dari bahaya. Raja Laut yang marah muncul dari dalam air, mengaum menakutkan. Kapal itu bergoyang dan segera berlayar menjauh. Apa yang sudah aku katakan? Jauh-jauhlah dari laut. Kau monster! Dimulai dengan baik, dan Evelyn berkenalan dengan Mia. Seorang gadis yatim piatu yang cerdas, yang telah kehilangan ayah dan ibunya. Berkat Mia, dia menemukan misteri dunia bawah laut yang mempesona. Erik jelek dan juga galak. Mengapa kau mau menikah dengannya, Evelyn? Memang benar, dia adalah orang yang jahat. Erik hanya berteriak dan berteriak. Dia tidak menyakiti siapapun. Dia bukan orang jahat. Kau benar. Terakhir, dia tidak menyakiti nelayan yang menangkapmu. Dia hanya mengusir mereka dari laut. Mengapa begitu ya? Apakah itu ada hubungannya dengan gadis-gadis itu? Kita harus menemukannya dengan cepat. Evelyn, ayolah. Mia, kau di mana? Mia. Lepaskan dia. Sleepy, lepaskan dia. Kau mencari Mia, kan? Dia sedang pergi bermain dengan geng ikan. Dasar gadis kecil ini. Dia berani pergi tanpa pamit. Hei, kau mau pergi kemana? Aku akan ikut denganmu. Evelyn mengikuti Erik ke sebuah gua cahaya besar di dasar laut. Cantik sekali. Di gua cahaya,
Eric memperkenalkan Evelyn kepada monster laut yang sulit didekati bernama Gunner. Berbeda dengan ekspektasi raja bawah air, Evelyn dengan cepat dan mudah menjinakkannya. Pelan-pelan, pelan-pelan Gunner. Eric dan Gunner mengajak Evelyn bertemu banyak teman baru. Dia tidak dapat mengingat semua makhluk laut aneh yang dia temui. Gurita transparan, ikan yang bisa berbicara, ubur-ubur berwarna-warni yang menakjubkan. Namun Evelyn ingat satu hal, mereka semua mencintai Eric. Dia tidak sekejam yang dia dengar. Pengantin wanita Raja Laut, pengantin wanita Raja Laut. Benar, bagaimana dengan pengantin yang dikorbankan? Evelyn tidak akan membiarkan dirinya melupakannya. Setelah berhari-hari menguping, akhirnya dia menemukan petunjuk ketika dia mengikuti Eric ke sebuah pulau. Jadi selama ini dia menyimpannya di sini. Evelyn merasa sangat kecewa. Malam itu, dia pergi ke darat untuk memberitahu Jake. Evelyn tidak menyangka jika misi penyelamatan akan datang secepat itu. Mia hendak merayakan ulang tahunnya yang ke-10 dan ingin menerima batu bermata langka. Ini adalah sepia ungu. Tolong kau ingat kata-kata itu. Yang berwarna pink juga cantik sekali, Mia. Sesuai prediksi, setelah mengetahui lokasi biji tersebut dari Evelyn, Eric tak ragu lagi pergi ke darat. Akhirnya, dia menemukan batu permata langka itu. Lama kita tidak berjumpa. Salam hormat, Yang Mulia Penguasa Laut. Tak disangka, Evelyn berhasil mencapai hal seperti ini. Pada saat itu, Eric menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Di sisi lain, Evelyn mendapat kesempatan pertama untuk mendekati pengantin yang dikorbankan. Mereka mengungkapkan kenyataan yang mengejutkan padanya. Tidak, Eric bukan orang jahat. Dia menyelamatkan hidup kami dan melindungi kami. Ternyata, pengorbanan itu tidak diminta oleh Raja Laut. Tapi Jack lah yang menyebarkan isu dan rela mengorbankan rakyatnya sendiri untuk menjebak Eric. Wajah mereka yang sedih karena kehilangan orang tua mereka. Dan mereka takut untuk kembali ke tempat yang dikuasai oleh penipu. Evelyn, jangan terlalu lama berada di tepi pantai. Jika nanti laut mengering, apakah itu kaki? Apakah kau manusia? Mia, dengarkan aku. Kau adalah mata-mata Klitus. Tunggu dulu, Eric sedang ada di pantai. Pengkhianat, apa yang telah terjadi pada Eric? Mia, maafkan aku. Aku akan membawa Eric kembali dengan selamat. Kembalikan permata ilahi itu kepada mereka. Kembalikan, pembohong. Mia mengungkapkan fakta lain kepada Evelyn. Jack lah yang mencuri permata itu. Beraninya dia naik tahta sebelum aku. Mustahil. Ini tidak boleh terjadi. Pangeran Klitus tidak memiliki kekuatan untuk naik tahta. Namun dia iri ketika Eric menerima permata ilahi terlebih dahulu. Dia mencuri permata kerajaannya sendiri dan pergi ke laut untuk mengambil permata yang tersisa dari kawanan ikan. Banyak ikan tak berdosa yang dirugikan olehnya, termasuk orang tua Mia. Raja Laut membencinya, namun tidak menginginkan perang yang membahayakan nyawa orang yang tidak bersalah. Sejak itu, kaum ikan menyimpan rasa benci yang mendalam terhadap manusia. Kenyataan ini menyebabkan Evelyn sangat sedih. Dia berjanji pada Mia bahwa dia akan membawa Eric kembali dengan selamat bagaimanapun caranya. Pada saat yang sama, di Klitus, Jack dengan cepat mengeksekusi Raja Laut di hadapan umum. Hukum dia! Dia monster! Harap tenang. Atas nama Raja Klitus, aku akan menghukum monster yang membuat kita menderita. Monster itu adalah kau. Gadis-gadis yang dikorbankan, mereka masih hidup. Evelyn berhasil membawa pengantin yang dikorbankan ke darat. Gadis-gadis ini mengungkap penipuan yang dilakukan oleh Jack. Dia juga adalah orang yang mencuri permata suci Klitus. Kami telah tertipu. Ternyata dia penipu. Aku bukan lagi Jack yang lemah. Evelyn, penyelamatku. Ayo turun. Jangan melakukan sesuatu yang bodoh. Jack telah mendapatkan permata suci Raja Laut. Dia tidak lagi takut pada apapun. Ayo ke sini. Lihatlah penampilan menyedihkan ini. Evelyn menatap tubuh Eric yang terluka dengan kesakitan.
Maafkan aku, Eric. Aku sangat tidak pantas. Jangan menangis. Jinakkan kekuatannya. Dia mencoba menenangkan dirinya dan mencari kekuatan dalam diri Jake. Namun, kekuatan yang terpancar darinya sangatlah gelap. Tanpa cahaya kebaikan. Jadi, itu semua adalah kata-kata terakhirmu? Langkah kaki Jake semakin mendekat seiring waktu. Menyebabkan hati Evelyn dicekam ketakutan. Dia mencoba menghentikannya dengan penghalang magis. Kedua permata itu milikku. Aku bukan Jack yang lemah seperti dulu. Kata-kata Jake menyadarkan Evelyn. Menyadari bahwa bukan Jake sendiri melainkan kekuatan dua permata ilahi yang memberinya kekuatan. Oleh karena itu, yang harus dia jinakan bukanlah Jake, melainkan dua permata itu. Kedua permata itu masih memancarkan secerca cahaya redup. Untunglah, permata itu belum sepenuhnya rusak. Tidak! Kekuatan mempesona dari kedua permata itu keluar dari tubuh Jake. Pria penipu itu menghilang di tengah tangisan penderitaannya. Aku minta maaf. Maafkan aku, Eric. Hadiah untukmu, pejuang pemberani. Anugerah bagimu. Jack sang pengkhianat telah dihukum. Dan umat dewa berharap Eric dapat mengambil alih kekuatan Cletus. Raja Laut setuju untuk memberikan bantuan jika mereka menemukan kesulitan. Permata ilahi akan diserahkan kepada raja yang layak. Meskipun kejahatan telah dikalahkan dan Eric telah dipulihkan, misi pejuang damai masih belum selesai. Selamat tinggal, Eric. Raja Laut melanjutkan hari-harinya dalam kesendirian. Ada penyusup! Lepaskan dia. Siapa? Salam dari kami, Raja Laut. Kau masih tetap galak seperti biasanya. Selamat datang kembali. Ternyata, misi masing-masing prajurit berlanjut hingga usia 25 tahun. Evelyn telah memenuhi tugasnya dan kembali ke lautan untuk melanjutkan kisah cintanya yang belum selesai dengan sang Raja Laut, Eric. Dahulu kala, saat Atlantis menjadi peradaban paling maju di dunia. Di bawah bimbingan pemimpin mereka yang bijaksana, mereka menemukan rahasia dari mineral langka Atlantium. Mineral ini digunakan untuk menciptakan mesin-mesin dan perangkat-perangkat megah yang jauh melampaui teknologi pada masanya selama beberapa dekade. Dan puncak kemajuan mereka, khususnya tercapai saat pemerintahan Pangeran Jethro. Pangeran paling luar biasa dalam sejarah kaum duyung. Meskipun ia adalah pangeran termuda, ambisi dan kecerdasan luar biasa Jethro menjadikannya kandidat terdepan untuk mewarisi tahta. Inovasi terbesar Jethro adalah mesin yang memungkinkan para duyung terbang ke luar angkasa. Ini sungguh luar biasa, anakku. Iya, luar biasa. Tapi ayah, untuk mengaktifkan mesin ini, kita membutuhkan Atlantium yang sangat besar. Kalau begitu, mari kita segera mulai menambang gunung kuno di bawah laut. Apapun yang kau butuhkan. Kaum duyung tidak bisa menduga bahwa hari ketika sang pangeran menekan tombol untuk mengekstraksi Atlantium dari rangkaian gunung laut dalam adalah hari ketika gunung tersebut runtuh, menyebabkan erupsi polutan yang mencemari Atlantis begitu parah dan menyebar ke seluruh dunia. Dengan sisa bahan bakar yang ada, kaum duyung segera dievakuasi menggunakan mesin-mesin mereka dan terbang keluar angkasa. Sejak saat itu, duyung perlahan-lahan beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Mereka pelan-pelan beradaptasi dengan kehidupan di tempat itu dan mendirikan kerajaan baru yang disebut Atlant Force. Hanya dalam ratusan tahun,
peradaban Atlanforce berkembang dengan gemilang. Kaum duyung tidak hanya menciptakan struktur-struktur megah dan modern, tapi juga terus mengeksplorasi sumber-sumber bahan makanan baru di luar angkasa untuk mendukung penelitian mereka. Untuk dapat hidup dengan bebas di luar angkasa, para duyung terus menggunakan mesin pendukung pernapasan di telinga mereka untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, ekor ikan mereka digantikan dengan mesin, memungkinkan mereka untuk melawan gravitasi dan bergerak dengan bebas di kehampaan antariksa. Namun, menjadi modern tidak selalu berarti semuanya baik. Delia, seorang keturunan duyung yang cerdas dari Atlanforce, melihat hal ini dengan sangat jelas. Kita melakukannya setiap bulan. Kita masih bergantung pada teknologi. Kapan ini akan berakhir? Menyanyi telah menjadi tradisi suci di kalangan kaum duyung. Melalui banyak generasi, cinta terhadap musik terus mengalir ke dalam darah keturunan mereka. Namun karena mereka harus menggunakan mesin pendukung pernafasan, dan ekor mereka pun digantikan dengan mesin, mereka menjadi semakin lemah dan hampir tidak ada yang dapat bernyanyi lagi. Mereka bergantung pada mesin untuk memperpanjang usia. Delia, jangan gegabah. Kita adalah orang-orang Atlanforce, bukan Atlantian. Setelah 15 tahun, aku telah belajar dan melakukan penelitian untuk menyelamatkan orang-orang kita di Atlanforce. Duyung berteknologi. Dengan ekor ini, dengan ketergantungan ini, apakah kita masih duyung? Meskipun kemajuan yang luar biasa terjadi di Atlanforce, kaum duyung menghadapi resiko jatuh ke dalam nasib yang sama dengan Atlantis sekali lagi. Bahan bakar telah habis, dan dengan kecepatan ini, kita hanya akan bertahan hidup selama seminggu lagi. Kita tidak boleh ragu lagi. Tolong, izinkan aku untuk menjalankan misi perjalanan waktu, tapi mesinnya belum lengkap. Bagaimana jika ada yang tidak beres? Apakah tidak beresiko? Ini akan berhasil. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu, Institut Penelitian Kerajaan menggunakan semua sisa bahan bakar untuk membuat mesin waktu. Dan Delia menjadi orang yang mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan misi mulia ini, melakukan perjalanan kembali ke Atlantis menggunakan mesin itu. Beban dan tekanan berat di pundak Delia segera menghilang saat dia tenggelam ke dalam lautan. Terumbu karang yang menjulang tinggi, beragam spesies dari sang ibu pertiwi, dan bahkan setelah dia membuang perangkat pernafasannya, Delia masih dengan leluasa bernafas dalam oksigen yang murni dan bersih. Dengan penuh sukacita, Delia bernyanyi tentang cintanya pada alam dan kehidupan. Nyanyiannya menarik perhatian Jethro, sang pangeran yang sedang dalam perjalanan menuju gunung-gunung kuno pada hari yang ditakdirkan itu. Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah ekor berteknologi Delia yang melebihi pemahamannya. Tidak mungkin. Dia bukan dari Atlantis. Setelah menyadari bahwa yang dihadapannya tampak persis seperti Pangeran Jethro dalam sejarah, Delia dengan cepat menjelaskan alasan kedatangannya di Atlantis dan latar belakangnya. Jadi kau mengatakan bahwa aku adalah leluhurmu? Benar begitu? Iya, mungkin leluhur yang agak jauh. Kalau begitu, pengawal, jaga dia dengan baik para pengawal dan jangan biarkan dia menghancurkan rencana kita. Bukan berarti Jethro tidak percaya pada ramalan itu. Sebenarnya dia sendiri meragukan keamanan menambang gunung kuno. Namun dia tidak punya kekuatan untuk melawan ayahnya. Jethro takut kehilangan posisi dan segala yang telah dia perjuangkan untuk membangunnya di masa depan.
Semuanya akan baik-baik saja. Aku bisa dengan mudah mencegah kehancuran yang diceritakan gadis itu, bukan? Setelah Jethro pergi, sistem penambangan Atlantium siap menggali jauh ke dalam pegunungan kuno. Memanfaatkan kelengahan para pengawal, Delia segera bergegas menuju pegunungan dengan kecepatan sangat tinggi untuk menghentikan peristiwa itu terjadi. Tiba-tiba dia muncul dalam penampilannya yang aneh dan mengucapkan kata-kata yang asing bagi kaum duyung. Delia dianggap sebagai monster laut atau makhluk luar angkasa, di mana keduanya merupakan ancaman besar bagi semua duyung. Tidak hanya mereka tidak mengindahkan peringatannya, tapi tentara kerajaan bahkan mengerahkan senjata mereka ke Delia. Abaikan monster laut itu. Lanjutkan rencana kita. Melihat upaya Delia, Jethro menyadari bahwa situasinya lebih serius daripada yang ia kira. Dan ketika nyawa gadis pemberani dan tegar itu terancam, jantung sang pangeran berdetak kencang saat dia mendorong dirinya sendiri untuk menyelamatkannya. Jethro tidak menyangka dirinya akan terbawa ke dalam mesin waktu bersama Delia saat mesin itu membawa mereka keluar angkasa. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Di dalam pesawat luar angkasa, Jethro menyaksikan rekaman yang dikumpulkan oleh orang-orang Atlantis pada saat kehancuran. Dan setelah mereka membangun kerajaan Atlanverse yang baru. Meskipun mungkin kaum duyung memiliki teknologi yang lebih maju di masa depan, dan kehidupan menjadi modern, mampu melakukan hal-hal yang luar biasa yang mungkin belum terpikirkan oleh orang-orang Atlantis, kami masih kehilangan hal yang paling dasar, yaitu kemampuan untuk hidup sebagai duyung normal. Mungkinkah aku salah? Jethro memahami sisi kejam dan gelap dari teknologi. Dia memutuskan untuk mengorbankan haknya atas tahta untuk menghancurkan mesin yang telah menghabiskan begitu banyak penelitian dan usaha. Dengan kecerdasan mereka yang luar biasa, meskipun terpisah jarak waktu 500 tahun, Jethro dan Delia dengan cepat bekerja sama untuk memperbaiki mesin dan mencegah kemusnahan mereka. Dengan waktu yang semakin menipis, mereka menahan perasaan aneh antara dua hati untuk mencapai tujuan bersama mereka. Ketika Jethro dan Delia menggunakan semua bahan bakar dari pesawat luar angkasa untuk melompat ke Atlantis, mesin penambang Atlantium telah diaktifkan. Mesin tersebut menggali dengan dalam dan menyebabkan getaran kecil di dalam gunung. Sudah terlambat. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Jethro tidak ragu untuk menggunakan reputasi dan kehormatan seorang pangeran untuk melaksanakan rencananya. Menyadari tanda-tanda tidak biasa dari putranya, Raja menjadi marah dan memerintahkan pasukannya untuk menghentikan mereka. Delia dengan perangkat canggih masa depan berusaha sekuat tenaga untuk memperpanjang waktu pangeran. Dengan bantuan peralatan futuristik canggih dari Delia, Jethro berhasil meluncurkan pesawat luar angkasa dan menabrak mesin penambang untuk menghentikannya. Tabrakan bersejarah ini menyebabkan ledakan besar. Meskipun daerah tersebut tidak berpenghuni, butuh waktu lama bagi lingkungan di sekitarnya untuk pulih. Putri Duyung masa depan, kita berhasil. Atlantis diselamatkan. Tubuhmu? Apa yang terjadi pada tubuhmu? Iya, karena kita mengubah masa lalu. Mungkin tidak ada diriku di masa depan. Tak ada lagi diriku. Itulah mengapa ketika Jethro berbicara dengan penuh kegembiraan tentang masa depan dan memperbaiki pesawat luar angkasa sebelumnya, Delia selalu diam. Bukan berarti aku tidak tahu perasaanmu, tapi lebih baik kau melupakan aku, dan kau akan segera benar-benar melupakan aku. Berjanjilah padaku, kau akan membantu kaum duyung menjadi lebih baik, dan kau harus bahagia. Aku mencintaimu.
Jethro dengan panik mencatat hal-hal yang perlu diingat dan dilakukan. Dia takut melupakan Dilia. Dari awal hingga akhir, aku bahkan tidak tahu namamu. Setelah kejadian itu, sang pangeran lupa akan pertemuannya dengan Putri Duyung masa depan. Dia juga mendapatkan hukuman dan tidak lagi menjadi seorang pangeran. Namun Jethro dengan tekun bekerja siang dan malam untuk menciptakan mesin waktu, mengikuti petunjuk yang dia tulis sendiri. Meskipun dia tidak memahami maknanya, tugas ini jauh lebih sulit daripada menggunakan bahan bakar Atlantium. Meskipun tidak memahami arti pentingnya, dia berhasil menyelesaikan mesin ini setelah 10 tahun. Sang pangeran yang masih terpikat cinta akhirnya dapat mengendarainya dan memenuhi janjinya 1 dekade yang lalu. Dengan berdebar, Jethro melangkah keluar dari pintu mesin itu. Setelah 1000 tahun, Atlantis masih berdiri kokoh. Dan pemandangan di sekitarnya bahkan lebih indah daripada sebelumnya. Cepatlah! Tim peneliti kerajaan telah berhasil menciptakan kehidupan di luar alam semesta. Dilia memimpin tim itu kembali. Dilia? Mengandalkan intuisi, Jethro dengan cepat menyusup ke kerumunan dan menunggu anggota tim peneliti itu turun. Dilia muncul. Matanya melihat-lihat sekeliling sebelum akhirnya menatap Jethro. Dia sejenak terkejut, lalu tersenyum cerah. Di dunia yang penuh dengan permusuhan, 4 suku cahaya, kegelapan, api, dan air telah saling berperang selama berabad-abad. Tidak ada yang tahu persis kapan, tetapi iblis dalam bentuk petir mulai muncul di negeri 4 suku unicorn. Dengan 4 senjata legendaris, nyala api, trisula air, pedang bayangan, dan busur bercahaya. Suku unicorn menciptakan penghalang untuk mencegah invasi iblis. Terlepas dari konflik di antara 4 suku, Putri Unicorn Gerhana, Sola, Blaze, dan Marina tetap berteman dekat sejak kecil. Mereka sering bertemu diam-diam di lembah subur hijau, tempat yang tak tersentuh perang, penuh tawa anak-anak dan persahabatan sejati. Tetapi suatu hari, Ibu Gerhana mengetahui persahabatan yang sia-sia ini dan melarangnya untuk bertemu teman-temannya lagi. Ketika Gerhana berusia 18 tahun, ibunya mengungkapkan ramalan yang mengejutkan. Gerhana, Ibu harus mendiskusikan masalah yang sangat penting dengan dirimu. Apakah itu, Ibu? Pedang bayangan memberitahuku bahwa satu-satunya cara untuk menguasai dunia unicorn adalah dengan menggabungkan 4 senjata legendaris ke dalam pedang elemen Nexus. Pedang itu sangat kuat, sehingga bahkan bisa mengusir iblis yang memberikan kekuatan luar biasa pada penggunanya. Jadi maksud Ibu, kita harus mendapatkan senjata legendaris itu? Ya, semua ketekunan latihan dan upayamu telah membawamu ke dalam momen ini. Mempersembahkan kejayaan bagi suku kegelapan. Didorong oleh kesetiaannya pada suku kegelapan dan ikatan persahabatan mereka di masa lalu, Gerhana memutuskan untuk mematuhi kata-kata ibunya. Dia bertekad untuk mendapatkan senjata dan menjadi makhluk yang paling kuat. Oh, Gerhana, apa yang kau lakukan di tempat ini? Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Tapi tolong dengar, ada masalah yang mendesak. Senyuman Sola sirna saat mendengar niat Gerhana untuk mendapatkan senjata tersebut. Omong kosong, jangan ngawur Gerhana. Ramalan ibumu mungkin ramalan yang keliru. Selain itu, kita sudah memiliki perisai yang dibentuk oleh 4 senjata legendaris. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi sepertinya Sola meremehkan ancaman para iblis.
Percayalah padaku. Jangan bertindak ceroboh. Kau hanya mencoba membuat masalah, bukan? Dalam kemarahannya, Stola mengejar Gerhana dengan penuh semangat. Perebutan kekuasaan antara terang dan gelap tetap berimbang. Gerhana tahu dia tidak mampu membujuk Stola saat itu. Perhatikan baik-baik. Perisai kita ini dapat dihancurkan kapan saja. Aku tidak percaya kau ternyata pengkhianat. Gerhana mendapati dirinya terdampar di tanah unicorn air. Untungnya, Marina, sang putri unicorn air, datang untuk menyelamatkannya. Marina membawa Gerhana pulang dan merawatnya. Gerhana tidak sadarkan diri selama 2 minggu, mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Marina, tenang saja dulu. Kau masih sangat lemah sekarang. Unicorn air dikenal karena kemampuan penyembuhan dan sifatnya yang lembut. Makanya, Marina tidak tega melihat temannya tewas di sungai hari itu. Situasinya gawat. Kita tidak punya cukup waktu tersisa. Seperti yang diprediksi oleh Gerhana, perisai di tanah unicorn air melemah. Dan bahkan sebuah lubang telah pecah. Ulurkan tanganmu. Seperti yang kau lihat, iblis menjadi semakin kuat dan perisai kita sudah semakin lemah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Aku sedang dalam perjalanan mendapatkan senjata untuk digabungkan ke dalam pedang elemen Nexus. Dengannya, kita bisa membersihkan dunia dari kekuatan kegelapan. Apakah kau bersedia bergabung denganku dalam pencarian ini? Percaya kata-kata Gerhana, Marina setuju untuk bergabung dengannya. Dengan cara ini, Gerhana berhasil mendapatkan senjata pertama, Trisula air. Bersama-sama, mereka memulai petualangan ke negeri unicorn api. Kenapa begitu banyak monster di tempat ini? Rupanya Blaze sangat berhati-hati dalam upaya melindungi wilayah kita. Di saat genting, Marina dan Gerhana menggabungkan energi air dan bayangan mereka, menciptakan bintang ajaib yang kuat. Kalian berdua, tetaplah di sana. Kau berani sekali. Beraninya kau datang ke sini untuk mencuri senjata milikku. Kau sangat pintar, tapi tidak bisa melihat masalahnya. Perhatikan perisai yang melindungimu. Tutup mulutmu. Sola sudah memberitahuku semuanya. Perhatikan ini. Ya! Jangan! Blaze, tolong tenanglah. Itu tidak akan berpengaruh kepada apapun. Iblis semakin kuat, dan mereka akan menyerbu tanah api kapan saja. Sihirmu tidak lemah, bukan? Aku tantang iblis untuk menembus perisai suku api. Sayangnya, iblis memang telah menghancurkan perisai suku api, membawa bahaya besar ke negeri mereka. Lepaskan kami! Ayo lepaskan! Apa yang kau lakukan? Aku tahu bagaimana cara menghadapimu. Gerhana dengan cepat melepaskan energi gelapnya, menutupi langit, menghalangi pandangan iblis untuk sementara. Kau lihat itu? Maukah kau bergabung dengan kami untuk membujuk Sola? Sepertinya kita tidak ada pilihan lain. Seperti yang diharapkan oleh Gerhana, senjata nyala api didapatkan.
ketika putri kembali ke negeri unicorn cahaya. Begitu mereka tiba, hujan panas tiba-tiba menimpa mereka. Gerhana, kekacauan apa yang kau sebabkan sekarang? Sola, Gerhana melakukan hal yang benar. Perisai milikku hampir hancur. Benar, selubung perisai yang melindungi suku api juga telah dihancurkan. Percayalah kepadaku, bersama-sama kita akan melindungi dunia unicorn. Baiklah, ternyata iblis itu sangat kuat. Tapi aku... Kau sama dengan kami. Yang paling penting adalah tetap membawa kedamaian bagi suku kita. Aku percaya seorang putri sejati akan tahu bagaimana membuat keputusan yang tepat. Baiklah kalau begitu. Lihat, sepertinya itu adalah pedang elemen Nexus. Kita berhasil. Iblis telah berhasil kita enyahkan. Iya, para iblis telah musnah. Dan mulai sekarang, pedang ini akan menjadi milik suku kegelapan. Gerhana, beraninya kau. Aku tahu, kita seharusnya tidak percaya pengkhianat kecil itu. Ayo cepat serahkan, kembalikan senjata itu padaku. Tidak, mulai sekarang, suku kegelapan akan menjadi kebenaran baru. Oh, semuanya telah hancur. Gerhana kewalahan saat iblis bangkit lebih kuat dari sebelumnya, menyerang kastil cahaya, menghancurkan semua harapan dan keyakinan. Gerhana yang memegang pecahan pedang terbesar tetap tidak terpengaruh oleh sambaran petir. Blaze, Marina, lihat. Apakah sekarang kalian puas? Dunia akan diliputi oleh kegelapan seperti yang kalian inginkan. Tidak, salah. Gerhana kemudian berjalan ke dalam kegelapan, merasa lemah dan tidak berdaya. Cahaya telah lenyap dari hidupnya, digantikan oleh makhluk tak berjiwa tanpa kesadaran. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan kesepian yang mendalam. Dia tidak bisa lagi berbicara dengan orang lain atau tertawa dengan siapapun. Kenangan menyenangkan masa kecilnya kembali membanjiri pikirannya. Mereka berempat mudah bersama seperti anak-anak lugu, mewakili saat-saat paling bahagia dalam hidupnya. Dalam keputusasaan, secerca harapan menyala di dalam hati Gerhana. Dia menyadari bahwa keinginan untuk mendominasi adalah sebuah kesalahan. Hidup tidak bisa lengkap tanpa cinta dan kasih sayang. Ini adalah awal mula dari kekuatan iblis. Menyerahlah, kau sudah digalakkan. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau berusaha menyebarkan malapetaka? Aku lahir dari permusuhan yang terjadi di antara 4 suku unicorn. Aku telah mengumpulkan kekuatan. Aku tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Aku ingin menjerumuskan dunia dalam kesuraman keputusasaan, di mana tidak ada rasa sakit, tidak ada perang, dan semuanya kembali ke kehampaan. Tutup mulut. Aku tidak akan membiarkanmu membuat kekacauan lagi. Gerhana membuat langkah nekat terakhir. Bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya, dia bertekad menghidupkan kembali dunia unicorn. Iblis dikalahkan selamanya. Namun Gerhana menghilang, hanya menyisakan pedang yang jatuh. Aku tidak ingat kapan terakhir kalinya aku melihat pelangi yang begitu indah. Gerhana tidak ditemukan dimanapun, dan semua orang percaya dia telah mengorbankan dirinya untuk mengalahkan iblis. Gerhana, di mana dirimu? Itu semua karena aku, putriku. Aku benar-benar minta maaf semuanya. Saat itu, Sola mendengar teriakan temannya yang berasal dari pedang yang jatuh. Ternyata, jiwa Gerhana terperangkap di dalamnya.
sepakat untuk mengampuni Gerhana. Mereka menuangkan energi mereka ke dalam potongan pedang yang hancur. Dengan kekuatan 4 elemen, pedang dipulihkan dan jiwa Gerhana dibebaskan. Aku memang salah. Maaf semuanya. Aku akan melakukan segalanya untuk menebus kesalahanku. Sejak saat itu, suku Unicorn tidak lagi bersaing, melainkan hidup bahagia bersama. Mereka bergiliran menjaga pedang legendaris di sebuah kuil suci. Mereka mengerti dengan menerima dan mendukung satu sama lain, mereka dapat membangun dunia yang damai. Demikianlah akhir cerita ini. Subscribe Wow Fairy Tales untuk menemukan kisah yang lebih indah dan menyentuh.